Rina adalah seorang mahasiswi kedokteran yang sedang magang di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Suatu malam, ia mendapat tugas untuk menjaga pasien di ruang ICU. Ia tidak pernah merasa nyaman dengan suasana ruangan tersebut karena ia sering mendengar suara-suara aneh. Dia juga sering melihat bayangan-bayangan hitam di sudut-sudut ruangan. Tidak berapa lama, ia melihat ada seorang pasien yang tampak gelisah dan memanggil-manggil dirinya. Pasien tersebut adalah pasien yang sudah sadar dan akan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Ia mendekati pasien tersebut dan menanyakan apa yang terjadi. Pasien itu berkata bahwa ia melihat ada sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih yang berdiri di dekat jendela. Ia mengira itu adalah suster, tapi ketika ia memanggilnya, wanita itu tidak menoleh dan malah mengeluarkan suara menyeramkan. Rina merasa ngeri mendengar cerita pasien itu. Tapi dia harus profesional. Ia mencoba menenangkan pasien tersebut dan mengatakan bahwa itu hanya halusinasi karena efek obat. Ia lalu izin pergi melihat pasien lain, siapa tahu ada yang membutuhkan bantuan segera. Rina pun meninggalkan pasien tersebut. Namun, ia terkejut melihat ada sosok wanita yang sama dengan yang dilihat oleh pasien tadi. Wanita itu sedang duduk di kursi suster dan menatap Rina dengan tatapan kosong. Rina berteriak ketakutan dan berlari kembali ke ruang pemantauan. Ia mencari bantuan dari suster atau dokter lain yang ada di sana, tapi ia tidak menemukan siapa-siapa. Ia membuka pintu keluar dari sana, tapi pintu tersebut tidak bisa dibuka. Dia mendengar suara-suara aneh memanggil namanya. Dia melihat ke arah suara itu. Tidak ada yang memanggilnya. Mendadak dia melihat wanita tadi muncul tiba-tiba. Rina ketakutan. Rina hanya bisa menutup matanya sambil mencoba keluar dari ruangan itu. Rina menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa selain berusaha keluar sambil menutup matanya. Entah kenapa, suara wanita tersebut semakin dekat. Suara tersebut seperti ada di belakangnya. Punggungnya juga seperti disentuh seseorang. Tubuh Rina bergetar dan bulu kuduknya berdiri. Rina semakin ketakutan. Rina seperti terjebak di dalam ruang angker yang berisi hantu. Ia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa berdoa agar seseorang segera datang menyelamatkannya dari ruangan itu. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ia mendengar suara pintu ruang ICU terbuka. Ia melihat ada seorang dokter senior yang masuk ke ruangan tersebut. Ia memeluk erat dokter tersebut. Ia menangis dan bercerita tentang apa yang ia alami. Ia meminta dokter itu untuk membawanya keluar dari sana. Dokter itu mengelus rambut Rina dan menenangkannya. Ia mengatakan bahwa Rina tidak perlu takut. Hal itu wajar terjadi di tempat ini, tapi tidak ada hal yang perlu ditakutkan. Ia lalu membawa Rina ke ruang dokter muda dan memberinya minum air hangat. Ia juga memberitahu Rina bahwa rumah sakit itu memang terkenal angker, karena dulunya adalah tempat pembantaian massal pada masa penjajahan Belanda. Banyak korban jiwa yang tidak tenang dan gentayangan di sana. Rina merasa lega mendengar penjelasan dokter itu. Ia berterima kasih kepada dokter itu atas pertolongannya.
Dokter itu tersenyum dan mengatakan bahwa ia senang bisa membantu Rina. Dan dokter tersebut berdiri untuk pergi dari tempat itu. Rina menarik jas dokter tersebut dan memohon untuk ditemani. Dokter tersebut lalu menjelaskan, ia harus kembali ke ruang ICU untuk mengecek pasien-pasien lainnya. Nanti ia akan memerintahkan seseorang untuk menemaninya. Rina mengangguk dan mempersilahkan dokter itu pergi. Ia lalu merebahkan tubuhnya di tempat tidur dan mencoba untuk tidur. Namun, sebelum ia tertidur, ia melihat ada sesuatu yang aneh dengan dokter itu. Dokter itu berjalan keluar, tapi ia tidak membuka pintu tersebut. Ia malah menembus pintu tersebut. Rina menyadari bahwa dokter itu bukanlah manusia. Ia kembali berteriak ketakutan dan pingsan.